Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini saya akan mereview buku. Nah ini bukunya dengan judul Mencurigakan Sekali, karya Salim Afilah dan juga Ustadz Arifai. Dulu awal-awal senang baca buku ketika dikasih buku oleh teman yang judulnya Indahnya Pacaran Setelah Pernikahan. Nah, kenapa saya buat review buku ini? Nah, ada dua alasan kenapa saya ingin berbagi review buku. Yang pertama, ingin berbagi mengenai isi buku. Barangkali ada yang bisa menginspirasi untuk teman-teman semua sehingga bisa membaca dan juga membeli buku. Kemudian yang kedua, mengingat kembali isi dari buku supaya bisa kembali dibagi ke teman-teman semuanya. Itu dua alasan yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Salam pembelajar. Oke, langsung saja kita review dari buku Mencurigakan Sekali ini yang disingkat MNCRGKN SKL dengan tagline mencurigai diri, menaklukkan masa depan, mencurigai diri, mengokohkan masa depan. Dari tagline ini saja sudah menggambarkan dari sebenarnya buku ini. Kalau teman-teman sudah membeli, mungkin bisa sambil dibuka. Kalau teman-teman belum beli, mungkin bisa mendengarkan dulu. Nah, buku ini awalnya hanyalah sebuah ungkapan candaan WhatsApp ketika ada orang yang sering alasan, mohon maaf, saya masih di luar kota, semoga acaranya lancar, gitu. Biasanya ini alasan-alasan afwan, begitu. Nah, itu alasan pernyataan yang mencurigakan. Nah, kenapa mencurigakan? Awalnya menyanggupi untuk ikut pertemuan, tiba-tiba kok sedang di luar kota tanpa menyebut nama kotanya pula. Ini kan sungguh mencurigakan sekali. Nah, hari demi hari pernyataan-pernyataan ini sering muncul di agenda-agenda kita atau di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ahmad Rifai dan juga Salim Afilah ini menyepakati satu hal, bahwasanya kita adalah orang-orang yang mencurigakan sekali. Nah, makanya judulnya Mencurigakan Sekali. Nah, sebab untuk menggapai sebenar-benarnya iman, kita memang wajib untuk rajin mencurigai diri sendiri. Bukan malah mencurigai orang lain, tetapi yang harus kita tekankan adalah mencurigai diri sendiri. Jika kita banyak dipuji orang, sesungguhnya itu karena Allah menutupi aib-aib kita. Jika kita dibilang solih, itu karena kita solih ketika dilihat orang, tapi ketika kita sendiri, apakah sama solihnya? Pertanyaan. Atau justru kita menjadi liar? Itu yang menjadi bahan kontemplasi kita semua. Nah, sekarang ini semua bisa dicurigai. Dunia perpolitikan kita curigai, banyak mata-mata. Dunia kerumah tanggaan, banyak yang kita curigai. Orang kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan seterusnya. Dunia media juga banyak kita curigai. Saling hujat, saling menjilat, dan lain sebagainya. Dunia karya juga banyak kita curigai. Banyak penjiplakan, banyak plagiarisme. Dunia makanan juga banyak bahan sintesis, bahan pakai pemutih, bakso pakai boraks, makanan ringan pakai pewarna pakaian, dan lain sebagainya. Ya, seperti inilah zaman sekarang diceritakan dalam buku ini. Nah, semuanya dibolak-balik, kebohongan terasa seperti kebenaran, dan kebenaran seperti kebohongan. Jika semakin tidak karuan atau semakin ruwet, yang disalahkan siapa? Nah, jawabannya dalam buku ini adalah yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Jika kita merasa baik, kita tidak boleh diam, teman-teman semua. Sebab kebatilan merajalela karena diamnya orang-orang baik seperti teman-teman semua. Artinya, diri kita sendirilah yang patut kita curigai. Kita wajib lebih curiga pada diri sendiri ketimbang kepada orang lain. Selanjutnya, memang biasanya orang lebih tahu tentang diri kita dibanding diri kita sendiri. Nah, makanya kita wajib berkontemplasi atau bermuhasabah diri, apa yang seharusnya kita perbaiki dan menanyakan terhadap orang lain. Karenanya, sering-seringlah kita untuk bermuhasabah, memeriksa celah-celah yang ada dalam diri kita sendiri dengan cara tadi menanyakan pada orang lain. Ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa penjara lebih disukai oleh
Nabi Yusuf alaihissalam dibanding istana. Nah, ini alasannya kenapa? Alasannya adalah bahwa diri Nabi Yusuf tidak terbebas dari nafsu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mencurigai dirinya sendiri dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, dalam buku ini juga menceritakan mengenai filsuf kuno Tiongkok yang mengatakan bahwa dirinya pernah bercita-cita mengubah dunia. Namun, ekspektasinya untuk mengubah dunia itu tidak sesuai dengan realita. Lama-kelamaan, dirinya tidak yakin dan juga menurunkan cita-citanya agar lebih realistis, yaitu mengubah negerinya dari mengubah dunia. Cakupannya lebih kecil. Lalu kemudian dirinya juga kembali tidak yakin. Lalu diturunkannya lagi cita-citanya agar lebih realistis, yaitu mengubah lingkungannya. Terus begitu. Karena tidak keyakinan beliau, sampai akhirnya beliau sadar bahwa yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Nah, kemudian di buku ini juga menjelaskan bahwa kita berkaca kepada masa lalu, bahwa pemuda mampu merubah dunia dengan terlebih dahulu menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Contohnya siapa? Banyak contoh-contoh yang bisa kita teladani dalam buku ini. Yaitu pertama, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada umur 23 tahun. Itu karena bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kemudian, Sultan Syarif Qasim II menjadi raja yang ditakuti Belanda dan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan fenomenal padahal usianya baru 21 tahun. Kemudian Raden Inten II gugur di usia mudanya. Walaupun gugur di usia muda, tetapi beliau sudah digelari pahlawan nasional. Ya, karena itu akibat jasa-jasanya yang sudah memperjuangkan tanah Lampung. Bagi orang Lampung, beliau terkenal. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari mereka semuanya? Pertanyaannya kan itu. Yang bisa kita teladani bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sibuk menambal celah-celah dalam diri mereka sehingga mereka bisa sukses di masa mudanya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Itu pertanyaan buat diri kita. Agenda-agenda mereka adalah agenda-agenda yang mencurigai dirinya sendiri. Curiga, tidak paham ilmu agama, maka mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Curiga tidak bisa berperang, maka yang harus dilakukan adalah berlatih ilmu bela diri dengan sungguh-sungguh. Curiga tidak mampu memimpin, maka mereka memantaskan diri dengan disiplin terhadap peraturan hidup yang mereka buat sendiri. Sehingga yang harus dilakukan adalah terus memperbaiki diri sendiri, muhasabah diri sendiri, apa kekurangan diri kita. Perumpamaan lain, petinju yang ingin menang melawan musuhnya, maka yang harus dilakukan adalah berlatih keras setiap saat dan juga intensitasnya harus lebih giat dibanding lawannya. Begitupun seorang muslim yang baik, agar menjadi muslim beruntung yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya, adalah muslim yang selalu memperbaiki dirinya. Inilah yang harus diemban oleh kita sebagai pemuda. Begitu juga dengan saya sendiri, sedang selalu mencoba untuk mencurigai diri saya sendiri sebelum menyalahkan sekitar dan juga menyalahkan orang lain. Segitu aja mungkin teman-teman review dari buku Mencurigakan Sekali ini. Semoga tidak memuaskan sehingga teman-teman bisa membeli bukunya atau bisa sharing di kemudian hari. Dan juga ketika teman-teman beli buku, jangan lupa dibaca sampai tuntas, jangan sampai hanya sebagai pajangan. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.